Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat terus ya, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar semua urusannya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, ini ada artikel di tanggal 10 April sebenarnya hari Senin waktu Eropa, yang judulnya cukup mencengangkan kalau menurut gue ya. Ini ada kolom transfer konfidensial, artinya ya bobo rahasia-rahasia gitu ya, sumbernya. Dikabarkan kalau Manchester United ingin ada 13 pemain yang keluar ya. Ini kita bahas nanti. Gue bacakan dulu artikelnya, artikan seperti biasa. Dan juga bisa saja ditolak oleh Ivan Ferguson. Ya dibahas di artikel tersebut kalau Brighton nampaknya ini akan segera menyetujui kontrak baru dari pemain muda potensialnya Ivan Ferguson sebelum akhir bulan ini, walaupun ada keinginan dari Manchester United dan juga Tottenham. Roberto De Zerbi mengatakan sangat beruntung memiliki pemain berusia 18 tahun, pemain penyerang ini yang diambil dari klub Irlandia Bohemians. Walaupun pada saat itu ada saingan dari Liverpool yang ingin menggait pemain tersebut. Manchester United dikabarkan menginginkan Ferguson musim panas ini. Dan juga, ternyata dan juga dia menginginkan, atau Manchester United menginginkan pemain yang striker lebih berpengalaman. Jadi Ivan Ferguson juga pemain yang berpengalaman juga iya nih. Dan melihat pemain Tottenham Hotspur, Harry Kane sebagai salah satu calon yang ingin didatangkan. Karena ya kontraknya akan selesai musim depan, bahkan akan bisa gratisan nih. Dan Paris Saint-Germain, Real Madrid juga berminat. Ivan Ferguson juga mengatakan kalau mengidolakan Wayne Rooney dan juga dia mendukung Manchester United. Ya tapi dunia profesional kadang berbeda dengan karena banyak juga pemain yang fans Manchester United tapi mereka tidak bisa membela Manchester United ya dengan ya alasan profesional dan lain-lain, artinya negosiasi, kesempatan, manajer melihat dan lain-lain. Tapi dikabarkan di artikel ini kalau nampaknya Ivan Ferguson masih akan terus membela Brighton karena kontraknya akan segera diperpanjang. Dibahas juga di artikel ini kalau Brighton juga tahu kalau Manchester United ini juga mengagumi ya, atau berminat atau menyukai pemain tengah mereka Moises Caicedo dan juga Alexis McAllister. Dan mereka juga tahu mereka akan bisa saja berharap mendapatkan tawaran-tawaran dari klub-klub Premier League musim panas ini. Walaupun demikian, sebenarnya Brighton tidak punya keinginan untuk menjual Ferguson. Balik lagi ya, tentang Ferguson ini, kecuali ada harga gila yang ditawarkan. Usia 18 tahun. Ketika itu Wayne Rooney didatangkan di Manchester United dengan angka 30-an juta euro atau pounds itu, tapi tahun berapa ya kalau Ivan Ferguson? Pemain 18 tahun, harga di atas 50 juta menurut gue kemahalan sih. Newcastle, Chelsea juga tertarik terhadap Ferguson. Walaupun Brighton sekali lagi berharap sang pemain ini terus bisa berkembang bersama dengan Brighton. Itu tadi tentang Ivan Ferguson. Jadi seperti dikatakan di judul, nampaknya ada kemungkinan Ivan Ferguson ini menolak ya dari kubunya, baik itu Brighton ya kan, untuk pergi dari klub saat ini. Ya menurut gue kita lihat dulu, pemainnya juga pemain potensial, gue amati juga pemain bagus, tapi harus konsisten juga nih. Dan mereka menginginkan harga yang gila tadi disebutkan ya. Berapa menurut gue? Kalau 50 juta mentok, kalau lebih dari 50 juta menurut gue terlalu beresiko sih pemain muda, apalagi saat ini ya kan, sosial media, bagaimana sorotan media Inggris juga. Kita lihat beberapa tim lain yang merekrut pemain muda dengan harga cukup mahal, banyak mengalami kesulitan pemainnya kan, terutama untuk faktor adaptasi. Dan jangan dilupakan juga Manchester United ini salah satu klub terbesar secara global, sehingga sorotannya juga akan secara global, dan ini sekali lagi akan menjadi tantangan dan juga resiko sekali lagi bagi pemain muda kalau didatangkan dengan harga yang terlampau tinggi. Nah, ini dari artikel tersebut kan tadi disebutkan tentang Manchester United ingin sejumlah pemain keluar ya. Ini dibahas juga Erik ten Hag dikabarkan
siap untuk memimpin cuci gudang Manchester United. Manchester United kabarnya membuka pintu keluar musim panas ini karena mereka ingin dalam tanda kutip mengeluarkan ya sampai dengan sekali lagi nih sampai dengan 13 pemain. Jadi sampai dengan 13 pemain, nggak 13-13-nya ya, tapi sampai dengan 13. Karena mereka juga ingin bisa mendapatkan suntikan dana untuk pemilik baru ya. Karena mereka juga harus mengurangi jumlah squad dan tetap berada di aturan financial fair play. Oh, ternyata ini dia salah satu sebab utamanya, karena financial fair play itu dia. Sehingga kalau pemilik baru nanti ingin memberikan impresi yang bagus juga kepada klub, kepada fans ya kan, dengan membackup Erik ten Hag di bursa transfer dengan mendatangkan pemain yang lebih banyak ya. Artinya banyak tuh nggak yang 10-20, nggak, mungkin sekitar 5 ataupun mungkin 3. Manchester United harus ini mengeluarkan pemain-pemainnya karena ada aturan financial fair play. Disebutkan pemain sayap Anthony Elanga memiliki 12 klub yang menginginkan dirinya dan dia juga siap untuk tantangan baru. Ya, musim ini tidak begitu impresif menurut gue. Anthony Elanga bisa saja sih Anthony Elanga akan cabut. Karena gue juga melihat di posisinya ada pemain-pemain lain yang nampaknya lebih dipercaya oleh Erik ten Hag. Di kiri ada Alejandro Garnacho, di kanan ada Facundo Pellistri ya kan. Lalu disebutkan juga Eric Bailly. Ini sekarang ini di Marseille, performanya juga tidak bagus di Marseille. Bahkan Marseille tidak ingin membeli Eric Bailly secara permanen. Harganya hanya sekitar 5 juta pounds. Wow. Untuk pemain 28 tahun. Disebutkan juga nama-nama Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles, Donny van de Beek, Brandon Williams, dan Anthony Martial. Kesemuanya ini memiliki tanda tanya di masa depannya. Ya, nama-nama ini, Harry Maguire, Alex Telles menurut gue akan dilepas jelas ya di sektor bek kiri. Kalau dia bisa menerima kenyataan dia akan menjadi pilihan ketiga, ya mungkin akan tetap bertahan. Tapi gue gak melihat dia akan menerima hal tersebut. Dia tentunya di usia yang senior ini dia ingin bermain lebih sering, sehingga feeling gue dia akan lepas ya. Donny van de Beek menurut gue juga punya peluang yang besar untuk lepas. Brandon Williams pun juga demikian. Pemain ini yang musim lalu dipinjamkan ke Norwich, musim ini kalah bersaing. Sempat tidak beruntung juga kan dengan cederanya. Tapi dengan pos di kanan maupun di kiri saat ini yang sudah baik, peluangnya gak besar ya untuk dia punya menit bermain. Dan ya nampaknya dia kalau ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi, dia harus cabut. Anthony Martial pun menurut gue demikian. Pemain yang dinilai oleh Erik ten Hag luar biasa kemampuannya, tapi sekali lagi ketersediaan dari Anthony Martial ini sangat-sangat minim. Dan bagaimana mungkin pemain seperti ini bisa diandalkan menurut gue untuk musim depan. Oke, sekali lagi pemain yang bagus, tapi kalau dia tidak bisa tersedia dalam jangka waktu yang banyak dan panjang, ya akan menyulitkan tim nantinya. Kalau Aaron Wan-Bissaka menurut gue masih tanda tanya nih, walaupun disebutkan Manchester United telah melakukan pertemuan dengan perwakilan beberapa pemain, termasuk juga Jeremy Frimpong. Tapi prioritas dari Manchester United ini tetap striker, pemain tengah, pemain belakang center back ya, dan juga pemain back kanan, dan kemungkinan kiper. Jadi disebutkan striker, pemain tengah, pemain belakang, pemain back kanan, ini merupakan prioritas dari Manchester United. Kalau menurut gue sih lebih ke striker dan juga gelandang ya. Yang lain-lain ini kalau seandainya ada peluang, menurut gue sih demikian. Di artikel ini disinggung juga Amad Diallo dikabarkan mungkin akan diberikan kesempatan di tim utama karena bagaimana sukses di Sunderland. Dan Facundo Pellistri ini nampaknya bisa saja dipinjamkan kembali kalau kontraknya nanti disetujui. Jadi untuk bisa mendapatkan pengalaman lebih nih, Facundo Pellistri dengan dipinjamkan ke tim luar. Jadi kayaknya akan diganti ya, Amad Diallo yang ditarik, Facundo Pellistri yang dipinjamkan. Menarik nih.
Ya itu tadi kabarnya, menarik sih, menarik menurut gue. Tapi kalau gue secara ringan amatiran, gue tidak akan langsung menelan mentah-mentah kabar tersebut. Pastinya akan ada pemain yang dilepas. Musim panas kemarin pun juga demikian kan, bagaimana Manchester United banyak melepas pemain senior, bahkan yang kontraknya tidak diperpanjang ya kan. Dan musim ini nampaknya kebalikan ini. Justru banyak pemain yang dinegosiasikan kontrak barunya. Pemain-pemain yang kontraknya berakhir di musim panas nanti sekarang sedang dalam proses negosiasi. Tapi proses terus berjalan. Manchester United tentunya Erik ten Hag dalam hal ini ya akan berusaha untuk mendatangkan pemain-pemain yang lebih cocok dengan karakter sistem permainannya. Dan ini berarti apa? Berarti akan ada pemain yang dilepas supaya slot ini tetap berimbang, untuk keseimbangan tim dan juga untuk mengikuti aturan financial fair play yang disebutkan tadi kan. Sehingga ya pasti akan ada pemain yang dilepas, dan nama-nama tadi menurut gua nama-nama yang masuk akal yang punya peluang akan selesai di Manchester United. Eric Bailly ya kan, Alex Telles, Donny van de Beek, gue pikir juga demikian. Anthony Martial itu iya, Harry Maguire bisa jadi iya, dan Brandon Williams. Dan ini masih ada nama lain seperti Phil Jones contohnya kan. Hanya saja di artikel tadi tidak menyinggung soal Axel Tuanzebe. Axel Tuanzebe menurut gue juga pemain ini situasinya belum jelas. Gue nggak tahu apakah dia masuk proyeksinya Erik ten Hag, karena pemain yang tidak punya menit bermain pun musim ini bukan berarti tidak akan ada masa depannya musim depan, karena bisa saja Erik ten Hag mempersiapkan sesuatu. Pemain muda seperti Zidane Iqbal contohnya, itu bisa saja tidak diberi kesempatan musim ini, tapi bukan berarti akan dilepas musim depan. Bisa jadi memang dipersiapkan sesuatu untuk pemain tersebut. Tapi balik lagi, pemain-pemain seperti Anthony Elanga ya kan, dan pemain tadi yang sudah disebutkan menurut gue sangat punya peluang untuk dilepas oleh Manchester United. Dan artinya apa? Kalau Manchester United melepas, Manchester United harus mendatangkan pemain baru. Mendatangkan pemain baru ini untuk mengisi slot, nggak harus mendatangkan pemain dari klub lain. Bisa jadi juga Erik ten Hag memberikan promosi nih dari pemain-pemain yang jarang mendapat menit bermain seperti Axel Tuanzebe contohnya ya kan. Atau pemain muda lebih didorong, itu juga mungkin. Tapi kalau pemain muda nampaknya nggak akan terlalu banyak ya kesempatannya, karena Erik ten Hag, gue ulangi lagi, nampaknya filosofinya adalah pemain yang bermain di atas lapangan itu bukan untuk mendapatkan pengalaman, enggak. Tapi memang bisa untuk berpenampilan, untuk bisa memberikan kemenangan, memberikan kontribusi. Mau itu pemain muda, pemain senior, itu yang dilihat dulu oleh Erik ten Hag. Dan gue sepakat ya dengan hal tersebut. Kurang lebih demikian kabarnya, artikel yang cukup menarik menurut gue. Nanti kalau ada kabar-kabar lain akan gue sampaikan lagi di Football United. Terima kasih Sobat Football United sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.